yang sempat hadir dalam kesempatan kajian pada pagi hari ini. Sekarang kita membahas mengenai himayatun Nabi. Himayatun Nabi janabat tauhid wasaddahu kulla tariqin yusilu ila syirki. Apa maksudnya? Jadi upaya Nabi, upaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga kemurnian tauhid dan membendung setiap jalan yang menuju kepada syirik. Judul itu karangan penulis kitab tauhid itu sendiri. Jadi ada beberapa yang dimajukan berkaitan dengan Al-Quran dan hadis, kemudian diberi judul seperti yang ada di dalam kitab itu tadi. Kalau panjenengan membuka kitab, insya Allah ada di bab yang ke-66. Betul Bu ya? Ya. Himayatun Nabi. Tapi dalam kitab itu ada judul yang mirip seperti itu ada dua. Yang satu di bab 66 itu dan yang satu lagi ada di bab 22. Sebelum dibahas minta tolong dicoba perbandingkan itu ya. Yang satu Himayatul Mustafa yang 22 itu. Yang satu Himayatun Nabi. Yang satu upaya Al-Mustafa Nabi Muhammad SAW menjaga tauhid dan membendung setiap jalan yang menuju kepada syirik. Sudah ketemu kedua-dua bab itu? Sudah. Mirip kan? Iya. Cuma bahasanya yang agak beda pembahasannya. Ya. Kalau yang 22 itu yang dibahas berkaitan dengan ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah wafat. Loh, maksudnya apa? Setelah Rasulullah wafat, itu kan kemudian para sahabat itu memakamkan Nabi. Dimakamkan di rumah beliau, wabil khusus tempatnya di mana? Di kamar. Itu yang 22. Terus sikapnya orang-orang Islam, para sahabat dan kita semuanya sebagai pengikutnya Nabi yang beriman kepada Nabi, itu terhadap kuburannya Nabi bagaimana? Itu yang 22. Sudah dibahas, saya tidak usah mengulangi lagi itu ya. Tapi sekarang yang ke-66 itu berkaitan dengan masalah sebutan-sebutan, julukan ya, yang dialamatkan ke Nabi itu bagaimana itu? Maka saya dan kita semuanya sebagai umat pengikut Nabi mengikuti yang diajarkan itu, gitu loh. Maksudnya itu di situ. Jadi saya ulangi yang 66 itu berkaitan dengan sebutan, julukan, panggilan kepada Nabi. Ya. Tentu saja penulis kitab tauhid ini ada argumentasinya, tidak ngawur ya. Nah, begitu, Bu ya. Saya mulai dulu dari memberikan pemahaman kepada kita tentang siapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Jawabannya ya seperti yang ada di dalam Al-Quran. Surat yang sering kita baca terutama pada hari Jumat. Surat apa itu? Dengan persani bisa dilihat yang ayat yang terakhir. Itu salah satu poin yang diterangkan oleh Nabi tentang dirinya. Ya, supaya orang Islam tidak keliru sikapnya terhadap Nabi berkaitan dengan itu. Surat apa tadi? Al-Kahfi ayat 110.
Ada terjemahnya, Bu? Ya, monggo. Ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mitlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Nggih. Coba jenengan perhatikan. Kurang jelas apa itu ya? Terjemahannya katakan Muhammad, jadi Nabi Muhammad disuruh menerangkan bahwa aku ini adalah manusia biasa. Ditambahi dengan kalimat apa? Nah, itu loh. Aku adalah manusia biasa ditambahi dengan seperti nah itu loh. Seperti kamu semuanya. Itu maknanya, Bu, ya, menurut tafsir tahqiqul basyariyah. Menguatkan hakikatnya Nabi Muhammad ini adalah manusia biasa. Luar biasanya di mana? Luar biasanya menerima wahyu. Loh itu loh maksudnya. Saya ulangi, qul innama ana basyarum mitlukum. Katakan Muhammad, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian semuanya. Oh, kalau seperti kalian semuanya berarti kebutuhan-kebutuhan sehari-harinya sama dengan manusia pada umumnya. Jawabannya, ya, butuh istirahat, ya. Makanya ada orang ngoyo-ngoyo ke Nabi itu. Ngoyo-ngoyo itu apa bahasa Indonesianya itu? Ya pokoknya bersemangat lah. Dia pikirannya begini, Nabi saya ini mau ndak tidur semalaman. Terus lapo, kira-kira begitu bahasanya. Saya mau sholat terus, supaya saya kepingin jadi orang baik. Yang satu bilang gini, saya mau puasa terus Nabi. Pokoknya ndak buka-buka terus puasa, artinya tiap hari gitu loh ya. Yang satu bilang, Nabi saya ini ndak nikah itu ya. Ribet nanti ngurusi istri, ngurusi anak, belum lagi kalau istri rewel. Ini karangan saya sendiri yang terakhir yang rewel tadi. Bukan artis ya. Ya. Tapi ini enggak ada yang rewel ini. Ya. Apa kata Rasulullah? Ya. Dalam bahasa kita Nabi mengatakan, ya saya ini kan lebih takwa dari kalian semuanya. Ana asumu wa uftir. Ya sampai tahu saya ini ya puasa, ya tidak puasa. Anamu wa astaiqidu. Ya kadang tidur, ya kadang tidak tidur. Wa atazawwajun nisa, saya juga nikah. Jadi Nabi menerangkan begitu, berarti kebutuhan biologis, kebutuhan dasar sama antara Nabi dengan manusia pada umumnya. Maknanya di dalam diri Nabi Muhammad itu tidak ada rububiyah, tidak ada uluhiyah. Apa maksudnya tidak ada rububiyah dan uluhiyah itu? Tidak ada unsur-unsur sebagai pencipta. Yang menciptakan itu Allah. Di dalam Nabi itu tidak ada. Uluhiyah, tidak ada unsur-unsur Nabi itu boleh disembah. Itu loh maksudnya. Karena yang berhak disembah itu Allah. Ya begitu. Lanjut Bu, terjemahnya. Jadi Nabi setelah menerangkan di bagian awal, kalau ayat itu boleh dipotong-potong, ada 3 potongan. Ada berapa Bu? Potongan yang pertama menerangkan saya ini manusia biasa seperti kalian. Bedanya saya cuma menerima apa? Wahyu. Potongan yang kedua, annama ilahukum ilahu wahid, itu loh ilahmu itu ilah yang esa, Allah, yang tunggal satu-satunya. Dengan bahasa lain, jangan saya dituhankan, wong saya ini manusia biasa. Bentar Bu, saya tak minum ya. Yang puasa jangan minum ya.
Itu kan mungkin aja sehari puasa, sehari tidak. Iya toh? Mudah-mudahan dikuatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi diingatkan keluarga di rumah, Pak ngaji, HP-nya di silent. Saya loh yang diingatkan begitu ya. Ngerti maksudnya? Saya yang diingatkan. Saya jawab gini, wis ngerti ya. Wis kita nambah kasih itu ya. Ini Almila ini mohon izin ya, Bu Is dan kita semuanya. Sering saya ceritakan Bu, tapi kebaikannya yang saya ceritakan. Karena nggak ada jeleknya gitu loh. Boleh ya? Di sana itu ada majelis taklim ibu-ibu Almila, waduh luar biasa itu ya, banyaknya itu, semangatnya ya. Nggak ada yang apa namanya, hampir semuanya itu bawa kitab dan mencatat ya. Ya saya bilang ya ada yang senden tapi nggak banyak, saya bilang itu. Nggak boleh Bu, nggak apa-apa ya, santai aja ya. Tuh. Apalagi karpetnya baru, mudah-mudahan memudahkan kita semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yes. Nanti majelis taklim yang lain-lain saya suruh studi banding ke sini. Kok bisa ini gimana itu ya gitu. Iya Bu, luar biasa ya. Mudah-mudahan Allah menguatkan kita semuanya ya. Amin. Jadi potongan yang pertama ayat itu menerangkan tentang siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul Bu ya? Potongan yang kedua adalah menerangkan tentang ilah kita, yaitu Allah. Annama ilahukum ilahu wahid. Itu loh, ilahmu itu Allah, ilah yang esa, jangan saya. Nah kalau orang Islam 2021 ditanya, nggak ada orang Islam Ustadz yang menuhankan Nabi Muhammad. Tapi kalau umat Islam itu meyakini Nabi Muhammad itu bisa menghapus dosa. Halo, sama nggak dengan menuhankan Nabi Muhammad? Saya ulangi, kalau ada orang Islam yang meyakini Nabi Muhammad itu bisa menghapus dosa. Yang menghapus dosa siapa? Allah. Rasulullah sudah wafat sekarang itu ya, sudah sekian ribu tahun yang lalu. Lalu diyakini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa memberi pertolongan. Halo? Loh, syafaat lain sekarang itu loh di dunia. Syafaat itu besok di akhirat. Itu pun Nabi itu minta izin. Karena syafaat itu bukan miliknya Nabi. Tapi miliknya siapa? Kan sudah bolak-balik diterangkan itu ya. Cuma manusia itu kan punya sifat lupa, wajar. Ya, lain. Syafaat itu miliknya Allah. Nabi bisa memberi atas izin siapa? Maka ada syarat diizini dan diridhoi. Syafi' dan masfu'. Yang diizini syafi' yang memberi syafaat, yang diridhoi masfu', yaitu orang yang menerima syafaat. Kira-kira kita semuanya ini bukan calon pemberi syafaat, tapi calon apa? Menerima. Kelihatannya begitu. Ya. Jadi ilah itu Allah, bukan Nabi Muhammad. Maka jangan punya keyakinan Nabi Muhammad itu bisa dimintai pertolongan. Nabi Muhammad itu bisa hadir ke sini, disambati banyak umatnya. Nabi Muhammad itu bisa menghapus dosa. Enggak. Coba saya cek panjenengan. Masih ingat enggak pelajaran zaman dulu? Ini tidak saya tes tapi saya cek. Saya tak baca sebuah kalimat dalam bahasa Arab jenengan yang meneruskan. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Qad dhaqat khilati. Terusnya? Enggak, maksud saya kalau enggak bisa menerus no, berarti pelajaran tauhidnya mantep gitu loh. Ya. Saya ulangi. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Qad dhaqat khilati adrikni ya Rasulullah.
As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Qad dhaqat khilati adrikni ya Rasulullah. Semoga salawat dan salam dilimpahkan Allah kepada engkau wahai Rasulullah. Sungguh usaha saya ini sudah mentok, tolonglah saya wahai Rasulullah. Halo? Boleh? Tapi ada enggak? Ada. Mohon izin saya menerangkan sesuatu yang saya ketahui benar. Ya. Ayo, ada yang tahu? Kok rasan-rasan, ayo. Itu doa di mana itu? Di? Ayo, terserah sampean ya. Iya Bu, saya harus menerangkan itu. Nabi Muhammad itu manusia biasa, usia 63 tahun wafat, sudah selesai. Ya. Zaman Nabi masih ada saja, ini ada orang munafik mengganggu orang Islam. Lalu orang Islam ini minta pertolongan ke Nabi, tapi Nabi enggak ada di situ. Ditegur sama Nabi enggak boleh. Bagaimana bahasanya? Annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dzil mu'minin. Pernah terjadi pada zaman Nabi orang munafik mengganggu orang Islam. Ya, faqala ba'duhum, lalu sebagian orang Islam ini mengatakan saat itu, kumu bina nastaghitsu bi Rasulillah min hadzal munafiq. Mari kita minta pertolongan ke Nabi supaya dihindarkan dari tindakan kejinya orang-orang munafik ini. Nabi enggak ada di situ. Tapi masih hidup. Ketika berita itu sampai di Nabi, ditegur. Innahu la yustakhatsu bi. Innama yustakhatsu billah. Jangan minta pertolongan ke saya, Pak. Saya enggak ada di situ. Minta aja kepada Allah. Loh, itu loh. Ngerti maksudnya? Dalilnya ini tadi. Ini pentingnya orang ngaji tauhid supaya tidak terjerumus dalam perbuatan apa? Syirik. Wes, potongan yang terakhir ayatnya tadi surat Al-Kahfi ayat 110, monggo. Wa man kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang ingin berjumpa sama Allah, besok kita ini berjumpa enggak kira-kira? Enggak pakai kira-kira, ya pasti kan? Cepat atau lambat berjumpa enggak? Iya toh? Orang semua, bukan orang Islam tok, semua manusia itu dimatikan sama Allah. Betul Bu ya? Kalau mau ketemu sama Allah sama-sama diridhoi, yang ketemu juga ridho, Allah juga ridho. Salamun alaikum, selamat buat sampean semuanya, Bu, Pak, Ning, Jeng, misalkan begitu ya. Caranya gimana? Monggo Bu. Waduh, hendaklah dia beramal apa? Soleh. Dalam akidah, dalam ibadah, amal soleh itu perbuatan-perbuatan yang diridhoi Allah menurut yang dicontohkan oleh Nabi. Makanya orang beribadah, cuma ini enggak boleh banter-banter ya. Boleh saya ceritakan Bu? Orang beribadah kepada Allah itu, menurut saya, ada kitabnya, ada dua macam. Abadallaha wahdahu bighairi ma syara'ah. Beribadah kepada Allah caranya, waktunya tidak menurut yang diajarkan oleh Nabi. Halo? Salat subuh. Antara salat subuh sama salat zuhur ada jaraknya enggak? Lalu orang dijamak sama salat subuh pisan boleh enggak? Ya, salat subuh itu berapa rakaat? Lalu ada orang ngeyel salat subuh 4 rakaat. Boleh enggak? Ini namanya abadallaha bi ghairi ma syara'ah. Beribadah kepada Allah menurut yang saya itu belum mingkem. Beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan. Halo? Menurut yang salat menurut yang disyariatkan, puasa menurut yang disyariatkan, ngaji menurut yang disyariatkan, baca salawat menurut yang disyariatkan, memperingati hari-hari besar Islam menurut yang disyariatkan. Ngerti maksudnya?
Idul Fitri itu rame-rame itu disyariatkan apa enggak? Idul Fitri, Idul Adha, 1 Januari, kok orang lebih gegap gempita 1 Januari itu loh. Ya. 1 Muharram, wah ini kudu ngaji lah, manik sampai ini. Sebenarnya enggak ada perintah 1 Muharram itu. Yang dirayakan di Idul Fitri sama Idul apa? Adha. Makanya enggak boleh puasa Idul Fitri, Idul Adha itu. Ya. Kok ngomong gitu tadi ya. Yang kedua Bu. Ya, wa man abadallaha bima syara'a. Ibadah kepada Allah menurut yang disyariatkan. Jangan milih yang mana? Yang nomor 1 apa yang nomor 2? Ini nomor 1 ibadah kepada Allah getu tapi caranya enggak menurut yang disyariatkan, tapi yang B menurut yang disyariatkan. Pilih yang mana? B. Milihnya temenan tak ragu-ragu. Ya harus serius. Makanya di situ ayatnya faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Siapa yang ingin ketemu sama Rabbnya maka hendaklah ia beramal soleh. Amal soleh itu menurut akidah dan ibadah, beramal menurut yang apa tadi? Kalau yang disyariatkan berarti harus pakai dalil Quran atau apakah hadis. Itu loh maksudnya lebih-lebih yang makhdoh, yang khusus-khusus itu ya. Wis, berikutnya Bu. 1, beribadah kepada Allah tadi beramal soleh. Terus sih. Oh iya. Lalu jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Berarti amal soleh saja tidak cukup. Betul nggak? Halo? Amal soleh saja tidak cukup. Di dalam amal soleh tidak boleh ada apanya? Nah, itu tadi loh. Tidak boleh ada apa? Syirik. Ya. Wong ini belum PPKM kok sudah lemes kabeh ini. Ya. Saya tanya. Orang sholat itu amal soleh apa enggak? Ya toh? Kalau begini, orang sholatnya diperindah, diperbagus, diperlama karena dilihat orang. Kecampuran sama apa? Ini berarti orang Islam orang sholat kok. Rajulun yusolli fayuzayyinu sholatahu lima yara min nadhari rajulin. Orang sholatnya diperindah, diperbagus karena dia tahu dilihat orang. Kalau enggak, biasa-biasa saja. Setelah Al-Fatihah, membaca surat yang paling pendek seluruh dunia. Surat apa itu? Inna atau Ina? Kok cepet Mas? Enggak ada yang lihat. Jangan. Makanya tauhid ini penting. Naudzubillah bukan karena saya. Ini orang sholatnya diperindah karena tahu dilihat orang. Berarti apa? Terangkan dulu tauhidnya, jangan disuruh sholat dulu. Nanti maksudnya ya? Nah, dengan ngerti ya begitu ya enggak begitu ya. Berarti surat Al-Kahfi tadi, ayat 110 tadi menerangkan hakikatnya Nabi kita. Siapa? Muhammad. Manusia biasa enggak? Seperti manusia pada umumnya? Yang sudah sering saya sebutkan. Berarti kalau seperti manusia pada umumnya, apa betul ketika masa hidup Rasulullah itu keluar masuk pasar? Ngapain? Berdagang. Lalu Rasulullah itu makan seperti yang dimakan manusia pada saat itu. Jawabannya? Iya. Ngapain? Ya untuk energinya supaya makan. Andai kata itu daharnya itu pakai cumi-cumi, lalu kuningnya telur, terus kolesterolnya naik enggak kira-kira? Iya, sama. Organ biologisnya ini kan sama dengan kita. Bedanya nerima apa tadi? Wahyu. Enak orang Islam itu Bu, kalau pikirannya begitu itu. Tidak keliru insya Allah ya. Ada dalilnya kok.
Makanya orang kafir saat itu menolak Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, alasannya itu tadi. Keluar masuk pasar, yang kedua makan seperti yang kita makan. Loh, ini kan pikiran keliru. Silang merah gini itu di depannya gini. Enggak boleh. Ya. Salah. Tolong jenengan cocokkan surat 25 ayat yang ke-7. Mudah-mudahan tidak salah ya. Nih, saya mulai dari sini baru nanti buka kitab itu ya. Surat berapa tadi, Bu? 25. Ayat yang ke-7. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq laula unzila alaihi malakum fayakuna ma'ahu nadhira. Apa terjemahnya, Bu? Monggo. Mereka berkata ini orang kafir saat itu maksudnya. Apa kata-kata mereka? Nah, yamshi fil aswaq, berjalan di pasar. Kalau jenengan berjalan di pasar-pasar, saya di pasar-pasar itu namanya mufassar, sobo pasar. Nabi juga sobo pasar, memenuhi kebutuhan ekonominya, enggak apa-apa. Lanjut Bu, monggo. Jadi orang kafir itu minta supaya malaikat saja sebagai nabi dan rasul itu sebagai contoh. Ini pikiran salah, silang merah itu tadi. Ya. Ini orang kafir di batuknya itu disilang merah gini. Salahnya gimana? Lawang nabi itu dipakai contoh oleh manusia. Berarti contohnya harus dari unsur siapa? Manusia. Apa bisa Allah menurunkan dari malaikat itu? Malaikat nanti sebagai contoh manusia, bisa enggak? Oh, malaikat gak doyan apa? Gak doyan apa? Duit. Saking doyana duit manusia itu sampai berdoa yang disebut ya fulus. Ya Rabbana, ya Kudus, sahilana bil fulus. Kertas merah yang halus-halus, coba. Ini temenan tuh ya. Ya Rabbana, ya Kudus, sahilana bil fulus ya. Mudahkan saya dapat fulus. Kertas merah yang halus-halus ya. Ya mesti halus yang baru keluar dari percetakan peruri ya kan. Nah kalau sudah usianya tahun-tahun dipegang banyak orang ya bukan halus-halus ini apa? Kotor. Masya Allah ya. Ya, jadi ini orang kafir pikirannya salah. Kok enggak malaikat? Jadi pikir loh, oh malaikat itu loh, enggak cocok malaikat itu dipakai contoh manusia. Ini pikiran gimana itu ya? Ya, dan jenengan juga begitu sekarang itu. Beriman kepada Nabi, nabinya sudah wafat, jangan meyakini sesuatu yang sebenarnya itu hak miliknya Allah, seolah-olah ada pada Nabi, bisa menghapus dosa, bisa datang ke sini, bisa dimintai pertolongan, itu keliru. Gitu loh. Ya, minta tolongnya ke siapa? Allah. Ayo Bu, surat apa yang jenengan baca setiap hari? Sering kali. Al-Fatihah. Berapa kali kita baca Al-Fatihah itu sehari semalam? Lah kalau 17 kali saya main sholat wajib, tok berarti kan. Minimal, ada kemungkinan sampai 30 kali? Ayo, di dalam Al-Fatihah itu intinya itu apa? Ayat yang mana itu ya? Apakah Alhamdulillahirabbil alamin? Apakah itu? Ataukah Ar-Rahmanir Rahim? Ya. Maliki yaumiddin. Terusnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu hanya kepadamu ya Allah. Kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta. Ya jangan Nabi loh. Ini serius, ini akidah supaya enggak salah.
nanti dibahas di kitab yang berikutnya berkaitan dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mengapa iyyaka itu didahulukan sama Allah? Menurut bahasa mestinya iyyaka itu di belakang. Lah kalau iyyaka itu di belakang, bacanya berubah. Na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Tapi enggak boleh. Supaya enggak tambah bingung, nanti dibahas di kitab yang baru saja. Ini tinggal satu judul di kitab ini. Ya betul ya? Saya beri 3 opsi. 1, kalau sudah hatam, Januari nanti, balik ke kitab ini lagi, bab yang pertama, dilala. 2, ganti kitab yang lain lagi. 3, ngajinya prei. Pilih yang mana? Mudah-mudahan Allah memberi umur panjang kepada kita semuanya. Wes, kalau 2 ayat yang sudah dimajukan tadi, yang sudah dibahas berkaitan dengan siapa Rasulullah tadi, maka kita bisa memahami Nabi itu tidak kerso, tidak mau diagung-agungkan di luar yang sebenarnya. Minta tolong jenengan buka di kitab itu bab yang ke-19, di tengah-tengah hadisnya dari Umar bin Khattab. Dimulai itu dulu, baru nanti buka yang 66. Ya. Sudah ketemu, Bu? Ya, monggo. La tatruni, ada kalimat begitu, janganlah kalian, monggo. Wes. Saya tidak bermaksud menohok agamanya orang lain. Halaman berapa, Bu, tadi, Bu? 72. Saya tanya, Bu, apakah dalam pandangan Islam orang Nasrani itu berlebih-lebihan di dalam memuji Al-Masih Ibnu Maryam? Jawabannya, iya. Berlebih-lebihannya sampai di mana, Bu? 1, dianggap sebagai apa? Tuhan. Bukan hanya itu, bahkan dianggap sebagai bagian daripada siapa? Allah. Lah orang Islam jangan menganggap Nabi Muhammad itu merupakan bagian dari siapa? Allah. Enggak, bapaknya ada, ibunya ada. Itu loh. Perang juga pernah menang, pernah kalah. Putra-putrinya juga pernah wafat, istrinya juga wafat, beliaunya sendiri juga wafat. Ya, itu. Maka jangan berlebih-lebihan terhadap Nabi itu. La tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Nggih, monggo. Janganlah kalian berlebih-lebihan memuji aku seperti orang-orang Nasrani memuji siapa? Al-Masih. Bagi umat Islam sudah selesai tentang Al-Masih, enggak usah dibahas. Tapi kalau Pak Ustadz, Pak Kiai menerangkan begini boleh enggak? Loh, nanti dulu Bang, belum. Belum. Kalau Pak Ustadz, Pak Kiai, saudara-saudara kaum muslimin, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang satu. Tuhan kita adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang tidak beranak dan Tuhan yang tidak diperanakkan. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Boleh enggak itu ya? Ya, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayo, loh ini ngaji Bu ya. Kalau Pak Ustadz, Pak Kiai menerangkan itu dengan maknanya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini menohok agamanya orang lain apa bukan? Enggak. Iya toh? Meyakinkan umat Islam sendiri bahwa ilah kita itu Allah itu lam yalid walam, tidak beranak dan tidak menohok orang lain. Lah kalau dianggap menohok orang lain, nanti ke Pak Kiai, Pak Ustadz menerangkan begitu kan bisa dilaporkan Bareskrim. Ngerti maksud saya? Itu melecehkan agamanya saya. Enggak Mas.
Sampean berkeyakinan terserah. Entah Tuhan punya anak, punya mantu, terserah sampean, bukan urusan saya. Tapi saya berkeyakinan tidak begitu. Surat Al-Ikhlas. Betul Bu ya? Nah, jadi harus pede saja menerangkan begitu itu. Pede saja, nggak pakai I. Mohon maaf, saya bukan orang politik, jadi enak ngaji itu ya. Kalau orang yang bukan politik itu ya. Nah, wes. Jadi itu tentang Nabi Muhammad. La tatruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Janganlah kalian memuji-muji aku seperti orang Nasrani memuji-muji siapa? Al-Masih ibnu Maryam. Kalau tidak boleh memuji-muji lalu memanggil Nabi itu gimana Bu? Monggo terusnya tadi. Oh. Kalau memanggil aku, kata Rasulullah, panggillah Muhammad Abdullah, Muhammad Rasul. Gitu loh maksud saya. Ya, ini pikiran-pikiran begini ini dimajukan dalam kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan upaya Rasulullah memelihara tauhid dan membendung setiap jalan yang menuju kepada apa? Syirik. Di dalam diri Nabi Muhammad itu tidak ada unsur-unsur rububiyah, unsur-unsur yang ikut menciptakan, dan di dalam diri Nabi Muhammad itu juga tidak ada unsur-unsur uluhiyah, unsur-unsur yang boleh dituhankan. Jadi dipisahkan. Sebelum dilanjut, ada yang dibahas? Kalau tidak ada, silakan dibuka di kitabnya, bab 66. Nah ini Bu. Ya. Hadisnya sama. Cuma lafalnya yang bisa berbeda-beda, 1 dan 2. Tapi maknanya sama. Ya. Apa Bu yang pertama? Monggo. Barangkali dibaca hadisnya yang pertama. An Abdillah ibnu As-Sukhriyah. Nggih. Jadi ada rombongan orang ini gemerutu ke Rasulullah. Yang cerita ini rame-rame sowan sama Nabi. Terus orang itu mengatakan kepada Nabi, apa kata-katanya orang itu? Monggo. Yes. Apa tadi ngomongnya orang itu? Sayyid. Jadi Nabi itu disebut oleh rombongan ini sebagai Sayyid. Bentar Bu, jangan salah paham. Ini penting ya. Kalau setengah jam yang lalu itu boleh ngantuk, ini tidak boleh ini ya. Penting ini ya. Nanti salah paham ya. Lalu Nabi mengatakan apa setelah orang mengatakan Fakulna anta sayyiduna. Faqala Rasulullah SAW. Lalu apa jawabannya Rasulullah? Responnya Nabi, monggo Bu. Loh, gitu loh. Jangan saya Mas. Itu Allah. Dalam makna mutlak nanti ada makna-makna tersendiri mengenai Sayyid. Itu Allah. Kok sampean menyebut saya itu gimana? As-Sayyid tabaraka wa ta'ala. Itu kata Rasulullah. Terus ini ditambahi lagi, orang itu tambah lagi ngomongnya. Ngomong apa? Monggo Bu. Wah, betul enggak Rasulullah itu paling mulia dan paling banyak kebaikannya? Betul. Sebenarnya enggak salah orang itu. Tapi lagi-lagi karena Rasulullah tidak suka dipuji-puji kayak begitu, ya, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memuji aku seperti Al-Masih tadi. Lalu apa reaksinya Rasulullah? Monggo. Qulu biqaulikum au ba'di qaulikum. Sampean ngomong biasa saja. Lanjut. Wala yastajriyannakumus syaiton. Jangan sampai ucapan sampean itu diplesetkan oleh siapa? Saya tanya. Ini lisan dipakai ngaji boleh enggak? Ya? Pernah enggak? Ibadah enggak itu namanya? Dipakai baca sholawat, pernah enggak? Ibadah enggak? Dipakai ngerasani? Pernah? Pegel ngerasani tonggo, ngerasani konco, pegel ngerasani konco, ngerasani ustad. Ya.
Jadi Nabi sudah lafalnya orang tadi kepada Nabi itu tanda petik sepertinya memuji-muji. Nabi nggak suka. As-sayyid itu tabaraka wa ta'ala. Jangan saya disayyidkan. Bentar ya. Jangan emosi dulu Bu ya. Lalu disebutkan lagi wa afdaluna fadzan, engkau yang paling mulia, betul. Tapi Nabi mengatakan jangan kebablasan. Jangan sampai lisan sampean itu diplesetkan siapa? Setan. Naudzubillah, karena kemaksiatan itu bukan hanya dari kaki, bukan hanya dari tangan, bukan hanya dari telinga, bisa dari apa? Lisan. Lidah itu ya. Ya memang lidah tak bertulan. Lain di bibir. Ya. Begitu. Ya. Wes, yang kedua Bu, monggo. Nanti habis ini kita bahas. Yang kedua, hadis yang kedua. Itu di situ cuma ada 2 hadis Bu ya. Halo? Ya. Nggih. Wes, lanjut. Wah. Putra. Tuan itu bahasa Arabnya apa? Tuan. Itu. Jadi orang ini yang kedua, hadis yang kedua. Rame-rame datang Rasulullah. Ya Rasulullah, ya khairana wabna khairina, ya sayyidana wabna sayyidina. Nabi, engkau ini adalah orang paling baik di antara kita. Dan engkau adalah putranya orang paling baik di antara kita. Engkau adalah tuan kita dan engkau adalah putranya tuan kita. Ini sebenarnya omongan biasa. Dan memang betul Nabi itu orang paling apa? Baik. Tapi lagi-lagi Nabi tidak kerso. Ya, apa kata-katanya Rasulullah itu? Menanggapi omongannya orang tadi. Nggih. Ayyuhan nas. Qulu biqaulikum. Terus wala yastahwiyanakum syaiton. Ana Muhammad Abdullah wa rasuluhu. Terus diulangi lagi Bu, yang terakhir, aku tidak senang, monggo. Tak tanya, Nabi dipuji-puji seneng enggak? Dalilnya mana? Ya itu tadi. Jadi panjenengan dan saya beragama bukan menurut pikiran saya. Bukan menurut nafsu kita, tapi menurut yang diterangkan oleh siapa? Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilatil lati anzalani Allah bi. Aku tidak senang. Apa tadi Bu? Kalian mengangkatku melebihi kedudukan yang Allah sudah berikan kepada aku. Jadi nanti diam-diam jenengan apalno itu. Aku tidak senang engkau mengangkatku melebihi kedudukan yang Allah berikan kepadaku. Habis masa kemudian gitu lagi, aku tidak senang engkau mengangkatku melebihi kedudukan yang Allah berikan kepadaku. Nanti sore habis itu ya habis mandi, aku tidak senang. Nanti putranya akan tanya, Mama iku mari ngaji tauhid kok puling ini. Ya jenengan jawab, Mama ini ngapalno hadis terjemahannya gitu loh. Disuruh Pak Ustadz. Ya jadi jenengan dan saya beragama jangan menurut kita. Menurut yang diapakan? Halo, menurut yang diajarkan. Bingung Bu? Jangan percaya ya begitu, tidak percaya ya begitu ya. Ya. Jadi Nabi nggak suka. Makanya para sahabat saat itu ya, kalau memanggil Nabi ya tetap memuliakan ya Rasulullah. Lain kalau panggilan beda. Mohon maaf ya. Ngerti maksudnya? Umar bin Khattab saja mertuanya kalau manggil Nabi menantunya apa? Ya Rasulullah. Kan begitu kan? Enggak boleh ya Muhammad itu.
Ya Muhammad, enggak boleh. Apalagi mat, sama enggak boleh. Ya Rasulullah. Ya, tapi sebaliknya Nabi Muhammad memanggil Umar bin Khattab, ya Umar, nah begitu. Karena ini kedudukannya sahabatnya, ini orang mulia. Namun demikian Rasulullah tidak suka tadi, diagung-agungkan, diunggul-unggulkan. Nah begitu. Wabil khusus, mohon maaf kalau ada yang berbeda pendapat, ya. Tapi saya menganjurkan baca saja yang menurut hadis. Lebih-lebih ketika orang membaca salawat Nabi, semua hadis yang diajarkan oleh Nabi di dalam hal salawat Nabi tidak ada kalimat apanya? Sayyidina. Bingung? Saya sekian puluh tahun yang lalu membaca salawat Nabi, enggak pakai Sayyidina. Diprotes sama murid saya di kelas. Saya kasih contoh jenengan. Kalau ada orang baca salawat begini, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim dan seterusnya. Ini orang apa? Eh? Oh itu anu Pak, enggak membacanya sholawat enggak pakai Sayyidina. Berarti orang apa ini? Jangan. Salah besar, delete. Orang yang membaca sholawat Nabi menurut hadis. Gitu loh. Mengapa? Karena di hadis tidak ada kalimat apa? Oh, mau masa kita itu, loh ya jangan wong yang diajarkan begitu. Saya kasih contoh. Kalau itu bacaan ya, lafal. Sekarang gerakan. Orang duduk, at-tahiyatu lillah wa sholawatu wa thayyibat. Kan pakai isyarat begini kan? Sekarang dirubah sedikit lebih afdol ini Pak. Boleh nggak? Nggak boleh. Naudzubillah min dzalik. Ketika ada orang kerja di pabrik, naudzubillah, lalu kemudian naudzubillah ini kena putus. Ada di tetangga saya zaman dulu. Gimana tahiyatnya? Nudingnya? Begini, atau ganti yang tengah gini, padha dawai, atau dibantu temannya gini yang kiri. Ini gerakan, ya, gerakan. Kenapa kok gini Pak? Itu ajaran Nabi gitu. Ya, tapi teman saya itu enggak ada Pak, gimana? Ya gini aja Mas, enggak ada kok. Nabi lo enggak maksa. Ya kan? Wah ya begini aja Pak, lebih afdol. Enggak, jangan. Kalau wong Jawa jenengan mempersilahkan orang lain betul begini. Mas, monggo. Kan begitu ya? Enggak ada, Mas, monggo. Wagu kalau begini. Keliru. Ya. Ini gerakan. Lalu yang diajarkan Rasulullah tadi apa? Ucapan. Ngerti maksudnya? Halo? Jadi jenengan enggak usah geger dengan siapa-siapa. Kalau mau mengikuti Nabi, yang diajarkan oleh Nabi, baca sholawat yang tidak pakai kalimat apa? Sayyidina. Jangan, oh itu madhabnya ini, jangan. Semua saudara kita. Tapi saya berkewajiban menerangkan sesuatu yang saya ketahui benar menurut hadis. Halo? Kalau tidak percaya, cari hadis yang tentang sholawat Nabi, cari dari Sabang sampai Merauke. Kecuali jangan mampir di Lumajang. Lagi ada musibah, ya kan? Tidak akan ketemu. Yang hadis loh ya maksud saya. Bingung? Nah. Kurang berapa menit Bu? Tidak ada, menit kok lama itu tidak ada. Menit ya 5 menit, 10 menit. Kurang berapa menit? Lama, tidak ada lama menit itu ya. Sekarang saya terangkan panjenengan mengenai makna Sayyidina. Halo? Sayyid itu maknanya ada 3. Ada berapa Bu? Pakai ditulis nah. Ya enggak mungkin dibaca ya di rumah tulis.
Atau kalau panjangnya sepakat, nanti kalau sudah khatam kitabnya, ulangan. Kalau ulangan dijamin, pasti nggak datang semuanya. Ya, Masya Allah. Sayyid, ya, yutlaku ala ma'anin minha. Di antaranya sayyid itu ada makna macam-macam. Satu, maknanya al-malik, penguasa. Apa tadi Bu? Ya, wis. Kalau hadisnya susah dengan nulisnya bahasa Arab Kak mari-mari nanti ya. Sayyid itu maknanya adalah penguasa seperti yang disebutkan Rasulullah. Ana, apa ana? Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya ini sayyidnya anak Adam besok pada hari kiamat. Nabi itu loh bilang gitu. Loh berarti Nabi menyebut dirinya sayyid Ustaz. Nanti dulu. Dalam konteks apa? Yaumul, dalam kaitannya dengan syafaat. Ceritanya gimana Pak Ustadz? Ceritanya begini. Ketika sudah selesai semuanya, ya dunia itu sudah berakhir menurut iman kita yang diterangkan di Quran. Lalu orang itu ganti alam yang berbeda. In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Kalau baik ya dapat kebaikan, kalau enggak ya enggak. Maka orang itu menunggu masalah itu. Nabi Adam disuruh matur sama Allah. Yang menyuruh manusia datang ke Nabi Adam. Malah orang-orang itu mengatakan Nabi Adam, engkau adalah orang pertama kali diciptakan Allah, diciptakan langsung tidak pakai ayah, tidak pakai ibu, tidak pakai bapak ibu, langsung dari zat Allah. Matur sama Allah. Tidak mau Nabi Adam. Jangan, saya ini punya salah sama Allah. Apa salahnya? Makan buah budi. Datang aja ke Nabi Nuh, setelah saya ada Nabi lagi. Ya, di mana? Itu di sana, di pojok sana itu. Yang ini karangan saya sendiri yang ini Bu ya. Jangan dimasukkan itu hadis. Ya, ini hadis yang saya ceritakan, tapi maknanya saja. Lalu orang-orang datang ke Nabi Nuh. Nabi Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama kali diutus oleh Allah di dunia. Kalau Nabi sudah banyak, tapi Rasul kan engkau. Menghadaplah kepada Allah supaya manusia itu dihisab. Nabi Nuh tidak mau. Jangan saya ini punya salah sama Allah, malu. Apa kesalahannya Nabi Nuh? Jangan salah paham ya, bukan tidak bisa mendidik anaknya. Naudzubillah min dzalik, anaknya itu meninggal dalam keadaan kafir masih diakui keluarga. Ini yang nggak boleh. Ngerti maksud saya? Jadi kalau orang Islam ada orang punya anak 13 misalkan ya. Oh jangan 13, nggak enak ya. 14 ya. Oh ini umpama saja kok. Lalu anak yang ketujuh itu kafir. Itu dalam Islam tidak boleh diakui sebagai apa? Anak. Tapi keluarga iya. Dalam iman tidak. Itu loh. Wes, Nabi Nuh tidak mau. Datang saja sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga tidak mau. Saya ini punya salah sama Allah. Malu saya. Ayo, apa salahnya Nabi Ibrahim? Goro. Sing nutu'i berhala itu Nabi Ibrahim. Tapi ketika raja-raja itu datang mau menyembah, yang dituding berhala yang paling besar. Man fa'ala hadza bi alihatina ya Ibrahim. Siapa Ibrahim yang ini? Ya, fas'aluhum. Ini tanya yang paling besar ini, mungkin ini Pak Lik ya kira-kira yang ada. Goro kan? Jangan bisa bayangkan, orang goro sekali saja. Tapi ini jangan banter-banter. Di dunia, besok dia akan malu sama Allah. Lah di TV-TV itu gorong berapa kali orang itu? Loh iya toh? Kepentingan ekonomi, kepentingan jabatan, kepentingan politik, kepentingan ini goro. Coba. Masya Allah ya. Suruh datang Nabi Musa. Nabi Musa juga tidak mau. Nabi Musa punya kesalahan, mukul orang Kipti sampai apa? Mati. Jangan dibayangkan, misalkan diadu sama Mike Tyson, gimana Pak? Jangan begitu. Nabi kok diadu ya kan. Lalu suruh datang Nabi Isa. Nabi Isa juga tidak mau. Nah saya tidak tahu Nabi Isa ini apa. Ada yang mengatakan Nabi Isa ini menghormati Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad menghadap Allah. Deretan nabi-nabi yang tidak mau tadi semuanya mengatakan begini Bu. Innallaha qad ghadabal yawma ghadban syadidan lam yaghdab mithlahu wala ba'dahu. Allah itu marah kepada saya hari ini tidak pernah marah sebelumnya. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa semuanya punya salah.
yang tidak punya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan besok kita dapat syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga kita semuanya. Lalu Nabi menghadap Allah, diantarkan malaikat Jibril, ya. Lalu sampai di sana kemudian didhawuhi, Muhammad, irfa ra'saka, angkat kepalamu. Karena Nabi Rasulullah itu sujud sama Allah, ya. Waqul yusma, kamu ngomong, omonganmu didengar. Wasal tu'toh, minta, kamu akan diberi. Wasfa tu syafa, minta syafaat, kamu akan diberi. Lalu itulah Nabi kita itu diberi kesempatan memberi syafaat kepada umatnya. Ini yang paling besar itu, Bu. Jangan disepelekan syafaatnya Rasulullah. Tapi Nabi memberi syarat. Mati jangan membawa dosa apa? Syirik. Itu sudah jelas, tidak ada perbedaan. Makanya tauhid itu penting. Inilah sehingga Nabi Muhammad mengatakan, Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya ini tuannya, sayyidnya anak Adam. Wah, begitu Ibu. Masya Allah. Ya, gitu dihina-hina orang Nabi kita itu ya. Ya, tapi tidak mengurangi kehormatannya Nabi. Akhlaknya, mulianya Nabi itu. Ya. Wes, itu satu ya. Supaya tidak kepanjangan. Ada berapa makna tadi saya tadi? 2. Yang satu tadi apa maknanya? Ya Tuhan. Yang kedua maknanya sayyid itu adalah suami. Az-zauj. Apa tadi? Suami. Nanti jenengan cocokkan di surat 12 ayat 25. Surat berapa? 12. Surat apa itu, Bu? Yusuf. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin fa alfaya sayyidaha. Lah di situ ada sayyidaha ladal bab. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw 'adzabun alim. Nah, begitu ya. Surat 12 ayat 25. Monggo Bu, apa terjemahnya? Wes, saya ulangi. Kedua orang itu menuju ke pintu. Orang itu siapa? Siapa dan siapa? Nabi Yusuf sama perempuan. Ada yang mengatakan namanya siapa? Zulaikha. Tapi maksudnya beda-beda. Kalau Nabi Yusuf maksudnya kemana? Keluar, kabur dari rumah itu. Ya. Tapi Zulaikha maksudnya apa? Mengunci pintu. Ya, wastabaqal baba. Lalu keduanya menuju pintu. Lanjut Bu, monggo. Itu maksud saya. Sayyid itu maknanya yang kedua tadi apa? Begitu buka pintu, ternyata suaminya di depan. Ya, terus wah. Jadi kedua-duanya ini menuju pintu, lalu perempuan tadi menarik bajunya Nabi Yusuf dari belakang sampai apa? Robek. Kok sampai robek Pak Ustadz? Ya kemungkinan satu, nariknya terlalu apa? Kuat. Yang kedua, kemungkinan bajunya Nabi Yusuf itu sudah memet. Tarik itu ya. Ya. Ya mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, anak cucu kita dikuatkan imannya sama Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi begitu sampai di depan rumah dibuka, kepergok siapa? Terus yang bilang qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw adzabun alim. Mas, ini loh itu yang dituding Nabi Yusuf. Orang yang mau menyelingkuhi keluargamu ini diapakan itu enaknya? Ini disiksa apa di penjara? Padahal tadi yang nari siapa? Perempuan kan? Ya toh? Yang niat yang kunci pintu supaya tidak keluar siapa? Perempuan kan? Yang bilang gitu ke suaminya siapa? Perempuan. Jangan dilanjutkan. Dasar perempuan. Jangan. Ibu kita juga perempuan, ya kan? Istri kita juga perempuan. Di dalam Islam itu sangat dimuliakan, ya.
Mudah-mudahan kita semuanya jadi yang soleh solehah ya. Amin. Jadi saya ulangi, saya di situ maknanya apa tadi Bu? Suami. Yang ketiga, itu maknanya adalah syariful muta'. Orang yang punya kedudukan tinggi. Disebut sayyid boleh. Makanya saya kadang-kadang kalau tentang Abu Bakar saya menyebut Sayyidina Abu Bakar. Karena Abu Bakar enggak ada larangan. Ali, Sayyidina siapa? Ali. Karena dianggap orang yang mumpuni itu, orang yang mulia, yang terhormat. Ya. Ya. Ini waktunya ngaji. Ngaji apa? Ngaji tauhid. Siapa yang ngajar? Sayyid. Kok gak pantas ngono ya? Jangan. Itu orang yang lebih itu boleh disaidkan. Jadi maksudnya kata-kata sayyid itu tidak alergi. Tapi kalau kita kembalikan ke sholawat Nabi, saya katakan tadi, tidak ada satupun di dalam sholawat Nabi tidak ada kalimat apa? Sayyid. Saya membacanya menurut hadis. Tapi saya nggak mau berdebat dengan orang. Pak Najim baca sholawat kan enggak pakai sayyidina. Saya jawab, saya baca menurut hadis. Dan saya yakin Rasulullah itu tidak salah dan tidak keliru. Karena ini agama, ini hadis, tidak boleh intervensi pakai akal. Halo? Tidak boleh intervensi pakai apa? Akal. Pakai dalil saja. Wallahu a'lam. Inilah yang dimaksudkan dengan upaya Rasulullah SAW dalam memelihara apa? Tauhid. Supaya orang tidak kebablasan sikapnya kepada Nabi itu tadi. Wallahu a'lam. Ada yang ditanyakan Bu? Orang yang baik dan orang yang bijak itu adalah orang yang mengikuti aturan. Betul Ibu ya? Aturannya ngajinya jam berapa sampai jam berapa? Nah, wes. Tinggal satu lagi, nanti insya Allah di bulan apa? Januari. Ini kalau tidak salah sudah lebih dari 4 tahun apa 5 tahun itu. Ada yang punya catatan di pengajian yang pertama kali, bab pertama. Tanggal berapa? Apa? Bulan apa? Di sini maksud saya. Nggak ada yang nyatet. Oh, berarti kalau begitu enggak punya buku waktu itu Mas Yan ya. 2016. Bulannya apa, Bu? April 2016. 16, 17, 18, 19, 20, ya benar 5 tahun. Nanti kita berikutnya lagi itu 5 tahun lagi, Bu. Ya. Ya itu tadi makanya kita berdoa mudah-mudahan dikuatkan sama Allah, mudah-mudahan diberi umur panjang sama Allah, umur yang barokah ya. Salah satunya hidup itu dipakai taklim pengajian. Tidak boleh melihat siapa ustadznya tapi apa yang diterangkan itu tadi. Apa isinya. Wallahu a'lam. Cukup nggih? Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat barakah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadan Allah wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.